juga ya, pergaulan bebas itu luar biasa. Iya. Tapi karena kita megang satu prinsip itu ya, tadi. karena kita sering ngajar, kita sering ngaji dan lain sebagainya, akhirnya teringatkan secara tidak sengaja, itu teringatkan sendiri, oh iki gak oleh. Jadi alarm gitu Bu. Jadi alarm yang sangat kuat gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Welcome to channel Mahika Sidoarjo. Alhamdulillah kami semua bisa berjumpa lagi di podcast yang sangat luar biasa ini, Mahika Corner. Yeay. Dan pada kesempatan kali ini saya bersama dengan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah alumni Membaul Hikam Sidoarjo tentunya. Dan beliau ini adalah seorang dosen, juga seorang aktivis, seorang presenter. Pokoknya banyak banget kelebihan beliau yang bisa kami ambil nanti. Oke, langsung saja kami sapa bersama-sama. Assalamualaikum Bu Ulfi. Waalaikumsalam Mbak Rosita. Iya, alhamdulillah. Gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah baik dong tentunya, apalagi hari ini luar biasa bisa bertemu dengan Mbak Rosita di acara YouTube channelnya Mahika Sidoarjo, Mahika Corner. Mahika Corner. Luar biasa jangan lupa sekali. dong like, subscribe dan share. Oh iya, jangan lupa ya teman-teman ya. Oke Bu, ini gimana Bu Ulfi kabarnya? Apa semakin capek, semakin sibuk, apa gimana ya Bu? Terlihat seperti apakah? Wajah kan menggambarkan ya para pemirsa ya. Capek pasti, tapi senang dan bahagia. Masya Allah, luar biasa. Dinikmati saja Bu ya. Dinikmati dong prosesnya ya. Kita harus selalu menikmati apa yang kita rasakan. Masya Allah, keren sekali. Oke, untuk Bu Ulfi saat ini kesibukannya apa sih kira-kira Bu? Selain menjadi guru di Membaul Hikam. Kesibukannya ngajar di kampus pastinya itu, kemudian juga lagi aktif di beberapa organisasi, terus juga lagi mencoba merintis usaha kecil-kecilan. Wah, bisa disebutin Bu itu usaha kecil-kecilnya seperti apa? Kok saya kepo itu? Oh gitu ya? Iya. Ya fashion lah. Fashion, gitu ya. oh. Masih kecil tapi. Tapi gak apa-apa Bu, itu biasanya berawal dari yang kecil-kecil, akhirnya nanti bisa luar biasa itu Bu. Amin, Alhamdulillah semoga ya. Doanya semuanya. Kita saling mendoakan tentunya. Terus terkait sekarang kan Bu Ulfi sibuk dengan banyak kegiatan. Nah itu kira-kira organisasi yang diikuti Bu Ulfi itu apa saja sih? Kok sampai sibuk di sana-sana, kesana kemari? Organisasi, Iya. Kebetulan ya saya di organisasi itu hobi Mbak. Hobi, jadi bukan sebuah hal yang memang saya harus berorganisasi karena A, B, C, D, bukan karena tendensi sesuatu, tidak, karena memang hobi. Sekarang kalau organisasi saya sekarang sama di PWNU, ada RMI, Robitul Mahat Islamiyah, ada Fatayat NU Jawa Timur, Aswaja NU Center Jawa Timur, Perempuan Bangsa Jawa Timur, itu sih yang aktif di situ. Jadi banyak berkesinambung di dunia NU yang Nahdlatul Ulama Bu ya. Alhamdulillah, namun semakin kesini kita dikasih jalan buat lebih melangkahkan kaki nih ya, karena prosesnya kan ke depan kan harus lebih langkahnya harus ke depan lagi, tidak hanya satu circle ya. Tapi alhamdulillah juga sekarang sudah mulai menemukan circle-circle baru yang lebih luas lagi. Masya Allah, luar biasa sekali. Kalau boleh tahu Bu ya, kira-kira Bu Ulfi mengapa sih kok lebih memilih berkecimpung di dunia Nahdlatul Ulama? Sedangkan Bu Ulfi sendiri sebenarnya kan kalau dikasih pilihan kan banyak, tapi kenapa Bu Ulfi lebih memilih ke ranah yang berbau Nahdlatul Ulama itu? Karena Nahdlatul Ulama rumah kita sendiri dong. Kalau kita mau membesarkan, masa kita mau membesarkan rumahnya orang lain? So kita harus membesarkan dan juga kita harus berjuang, ya berjuang di rumah kita sendiri. Berarti berkhidmatnya dengan cara di seperti itu. rumah kita sendiri. Kalau di tempat lain apa kita perlu? Tentunya perlu. Tapi yang perlu menjadi fokus kita, maksimal kita ya rumah kita sendiri. Masya Allah, luar biasa sekali. NU sejati ini sepertinya Bu Ulfi ya. Harus NU sejati Yang penting bukan IJNU ya Bu ya. Ikatan Jomblo Nahdlatul Ulama. Iya kan Bu ya, Bu Ulfi ini gak jomblo guys. Apa sih jomblo itu? Coba jelaskan. Saya kok masih bingung antara jomblo. Jomblo atau single Bu? Iya, makanya itu bedanya apa itu jomblo dan single itu ya? Kalau IJNU, Ikatan Jomblo Nahdlatul Ulama. Kalau gitu aku mau ijebah aja dah. Apa Bu? Ikatan Jomblo Bahagia. Jomblo bahagia selalu Bu ya. Dong, harus gitu. Dinikmatin saja. Jangan memberikan stigma kesendirian jomblo itu adalah sebuah hal yang ngenes katanya gitu, bukan kan ya? Ya, baik-baik Bu.
Kalau boleh tahu, selama Bu Ulfi ini kan banyak tentang organisasinya. benar. Nah, riwayat pendidikannya Bu Ulfi dulu mungkin bisa di-spill, Bu. Riwayat mulai dari mana nih? Mulai dari TK? Dari MTS saja, Bu. MTS, Iya. MTS-nya Bu Ulfi dulu. Yang pertama itu di MTS Manbaul Ma'arif Denanyar Jombang. Di MTS N-nya. Itu udah mondok, Bu, ya? Sudah Pondok mondok pesantren. 1 tahun di situ. Kemudian pindah karena ngerasa aduh negeri nggak enak ternyata ya, banyak tuntutannya. Banyak gitu. tugasnya. Akhirnya saya minta pindah di MTS Manbaul Ma'arifnya atau Mama di situ, yaitu sekolah kitab. 1 tahun lagi. Berarti selisih 1 tahun pindah gitu, Bu? Tapi tetap di Nanyar ya, Oh, tetap di tetap di Manbaul Nanyar. Ma'arif. Terus habis itu kok ternyata masih pengen pindah lagi gitu Emang ceritanya. suka nomaden gitu, Bu, ya? Ya, pada saat itu kan karena masih labil ya, keinginan kita tuh masih banyak, apalagi baru dari MI terus dilepas untuk pondok kan banyak hal yang kita hadapi Iya. ya. Kemudian kita pindah di Peterongan, di Manbaul Ulum. Itu jadi MTS 3 tahun nih ya, kita pindah-pindah nih MTS 3 tahun. Kemudian 3 tempat, Bu, 3 berarti? tempat, 3 sekolah, tapi 2 tempat. Tetap Iya, kan yang pertama di Manbaul Ma'arif Jombang, di Denanyar, yang kedua di Peterongan. Terus kemudian MA-nya Istiqomah, alhamdulillah sampai tuntas di Manbaul Hikam yang tercinta. Akhirnya Itu bertemu. MA-nya semuanya di Manbaul Hikam, Yes, Bu, ya? di Manbaul Hikam Masya yang Allah, dan tercinta sekarang selama 3 membanggakan tahun. Manbaul Hikam. Amin, semoga ya, semoga selalu memberikan feedback yang terbaik buat Manbaul Hikam. Amin, amin. Juga selalu mengobarkan dan membanggakan nama Manbaul Hikam di luar sana, Bu. Amin ya. Ya, terus kemudian lanjut alhamdulillah di S1-nya di Universitas Negeri Surabaya, jurusan Sosiologi Murni. Terus Tahun berapa itu? tahun 2012. Saya lulus Manbaul Hikam itu tahun 2012. Kemudian lanjut di S1 2012, Di lulus UNESA itu? ya alhamdulillah tepat waktu di 2016. 2016 tanpa jeda, cintaku terlalu tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Masya Allah. Akhirnya saya masih belum puas, not enough for learning ya. So, saya next langsung ke Magister di Universitas Airlangga Surabaya, jurusan Sosiologi lagi. Oh, tambah naik, Bu, ya, habis dari UNESA ke UNER gitu, luar biasa. Dulu itu ceritanya sebenarnya pilihan pertama ketika lulus dari Manbaul Hikam itu UNER, Mbak. Pilihan pertama itu UNER, pilihan kedua itu UNESA. Tapi takdirullah yang keterima di UNESA. Tapi selama saya di UNESA tuh punya tekad kayak gini. Oke, saya hari ini nggak diterima di UNER, tapi S2 saya harus bisa diterima dengan jalur terbaik. Wah, Dan keren. alhamdulillah ternyata ya takdirullah lagi diberikan kemudahan masuk di UNER dengan jalur yang terbaik juga. Masya Allah, keren sekali. Itu motivasi Bu Ulfi untuk ke UNER itu apa sih, Bu? Motivasinya. Kok bisa, iya. Kok pingin banget sepertinya di UNER. Sampai akhirnya kayak balas dendam gitu kan, S2-nya di UNER gitu. Bukan balas dendam sebenarnya, kita menuntaskan apa yang belum kita dapat. Oh, Nah, artinya apa? Ketika kita gagal dalam satu hal, ya jangan berhenti. Jadikan itu tombakan semangat kamu untuk bisa itu dapatkan di next waktu selanjutnya. Belum tentu yang tidak kita dapatkan hari ini itu berarti belum tidak kita dapatkan selamanya, ndak. Tergantung usaha kita bagaimana. Kenapa kok aku milih UNER? Karena UNER terkenal grade-grade ilmu pengetahuannya kan juga bagus Bagus ya. ya. Terus FISIP-nya juga bagus memang di UNER, UGM, UNER itu adalah FISIP terbaik. Dan kebetulan yang saya emban kan di FISIP, Fakultas Ilmu Sosial. dan jadi Politik. linear, Bu, ya? Linear, Sama seperti itu. Oh iya, ya. Terus terkait dengan apa Bu Ulfi yang di UNER itu kira-kira tantangan kehidupan pasti banyak, Bu, ya kan? Bu Luar Ulfi biasa waktu itu kan tentunya, juga menjadi dosen, terus juga S2 di UNER itu kan pasti banyak sekali suka dukanya. Mungkin Bu Ulfi bisa bercerita tentang itu. Kalau di UNER suka dukanya itu kok aku merasa banyak sukanya sih ya. Oh iya, Karena keren konsep sekali. kehidupan itu tergantung kita ya. Iya, iya, Bu. Kalau kita menganggap itu duka ya jadi duka gitu loh. Tapi kalau kita menganggap itu suka, walaupun sesulit apapun berkeringat darah, it's okay gitu loh. Saya merasa kayak gitu sih. Di UNER dibilang mudah, no, not easy for Iya. me because di UNER itu kan saya bukan mahasiswa nyel, tidak hanya menjadi mahasiswa, tapi ada beban-beban sosial dan juga profesi ganda yang saya emban, mulai Iya. dari guru, bukan dosen belum, guru, kemudian aktivis, kemudian juga beberapa hal yang saya emban, tapi saya tetap harus dituntut kuliah secara efektif di UNER, di Universitas Airlangga Negeri, yang dimana tuntutannya itu nggak boleh tidak serius.
Iya, Pilihannya ketika saya kuliah pada itu ketemu dosen-dosen guru besar kami, mereka selalu memberikan pilihan, tidak ada alasan antara kerja dan kuliah. Itu adalah sebuah pilihan. Kalau kamu pengen kerja ya udah kerja aja, kenapa kamu kuliah? So kita harus benar-benar membuat balance gitu. Ketika kita kerja, ketika kita punya tanggung jawab di luar, ya kita nggak boleh bolos kuliah. Bayangkan seperti itu. Sedangkan waktu kuliah di semester pertama itu mulai di jam 9 sampai setengah 10 malam. Semester pertama sampai semester kedua. Dan itu not easy, but karena kita merasa enjoy aja dan kita itu merasa kayak ini adalah konsekuensi apa yang kita pilih gitu loh. Dan menjalaninya sampai tuntas. Dan alhamdulillah di UNER saya menemukan circle baru. Circle yang luar biasa berbeda ketika di pesantren, circle yang luar biasa berbeda ketika di S1. Di UNER circle-nya sangat luar sekali, berbagai macam bentuk rupanya, berbagai macam bentuk latar belakangnya, dan berbagai macam bentuk karakternya. Karena di situ mulai dari orang non-muslim, orang bebas, pemikirannya bebas, open-minded semuanya, terus ketemu dengan kita gitu. Sehingga kalau kita nggak bisa mampu bersosialisasi, kita nggak bakal punya temen gitu. Dan alhamdulillah ternyata kita bisa melewati itu kan. Kita bisa melewati itu, punya banyak temen sampai sekarang, dan teman-teman itu kita aktifasi untuk benar-benar membuat jalan kita untuk menggapai apa yang kita dapat, yang kita inginkan itu benar-benar bisa membantu di kita. Seperti itu Mbak Rosita. Ya, melihat cerita dari Bu Ulfi tadi kan menghadapi antara yang tadi latar belakang pesantren, dari santri kan ya mungkin ya masih bisa diterima. Tapi ketika sudah terjun ke dunia kuliah kayak di UNER tadi itu kan beda-beda Bu ya, dari pola pikirnya, dari orang-orangnya. Nah itu bagaimana cara Bu Ulfi untuk survive catatan penting nih buat teman-teman santri ya. Sepintar apapun diri kalian ketika di pondok pesantren dan sebaik apapun diri kalian ketika di pondok pesantren, ujian sesungguhnya itu ketika kalian menghadapi circle yang berbeda dalam kehidupan kalian. Kalau kalian masih menghadapi sesama circle pondok-pondok santri yang jogo, itu bukan tantangan yang sesungguhnya. Keilmuan kalian diuji, keimanan kalian diuji, prinsip kalian juga bakal diuji. Makanya saya mengatakan di pondok, selama kalian berapa lama pun tuh di pondok ya, ujian sesungguhnya itu bukan ketika kalian tuh hanya keluar dari pondok pesantren, tapi ketika kalian tuh mengadu nasib bertemu di circle yang berbeda, tidak pro dengan kehidupan kalian dan semuanya. Kalau misalnya nih example, kalian keluar nih dari pondok pesantren, lulus, kemudian bertemu dengan circle yang sama-sama santri, I think not difficult gitu, tidak sulit untuk diri kalian, itu bukan tantangan gitu. Tapi itu akan benar-benar teruji ketika mungkin kalian akan berada di circle yang sangat berbeda dengan kehidupan kalian. Maka di situ keilmuan kalian selama ngaji sing delosor-delosor iku yo, itu benar-benar diuji. Terus kemudian prinsip kalian ketika menjadi santri, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, itu benar-benar diuji. Maka di sini tendensi kemanfaatan ilmu itu benar-benar tampak nanti di situ. Jadi jangan khawatir masalah, terkadang kan anak santri itu konotasi kesuksesan ilmu itu kan hanya sampai aku bisa mentransformasikan ilmu itu kepada orang lain. Bukan di situ. Bermanfaat tidak hanya di situ. Tapi ketika kalian bisa melewati kehidupan keras ini, kehidupan circle-circle yang luar biasa, dengan tanpa melunturkan nilai-nilai kesantrian kalian, itu sudah masuk insya Allah manfaat ilmunya, barokah ilmunya. Bagaimana Bu cara menguatkan tekad itu, Pak? Maksudnya menguatkan tetap dalam prinsip itu. Harus punya prinsip yang kuat. Prinsip itu dibangun mulai dari sekarang. Bukan ketika kalian masuk ke circle yang baru, baru ingat, oh ya aku gak boleh ini ya, gak boleh itu. Enggak, tapi apa yang harus, prinsip yang kamu pegang itu mulai harus sekarang. Example, saya dulu itu ketika masih SMA di sini ya, masih SMA di sini, ini real ya, prinsip saya kasih bocoran. Salah satunya, saya nggak mau pacaran. Wah. Ya, saya nggak mau pacaran. Padahal seorang Bu Ulfi ini cantik, pasti banyak mengidam-idamkan. Ketika di Manbaul Hikam saya tidak mau pacaran, tidak mau mengurusi hal-hal seperti itu, walaupun itu masa-masa puber remaja tidak bisa kita pungkiri ya. Bisa, pasti rasa suka, rasa tertarik kepada lawan jenis tuh pasti gitu ada gitu. Tapi itu saya pegang sampai saya setidaknya harus lulus SMA dulu baru memikirkan hal seperti itu. Ternyata prinsip itu berhasil kita lewati dengan berbagai macam hal yang kita rasakan ya. Dan prinsip itu ternyata menjadi kebiasaan. Paham ya? Bisa dimengerti. Menjadi kebiasaan kita. Kita menjadi tidak nyaman awal-awalnya kalau
berhalwat, tidak nyaman dan lain sebagainya, itu ternyata bisa menjadi kebiasaan kita. Ini hanya satu contoh dan banyak prinsip-prinsip yang lain. Example this, prinsip saya dalam kondisi apapun, dalam setara apapun, profesi setinggi apapun, saya harus tetap mengajar. Entah itu 1 jam, 2 jam dalam segmen apa, tapi saya harus tetap mengajar. Karena saya meyakini mengajar itu adalah bentuk keistiqomahan untuk penjagaan diri saya. Karena itu mengingatkan. Ini mengajar dalam hal apapun, entah agama, entah apapun, entah ngaji. Itu ternyata bisa menjadi penjagaan diri kita loh. Misalnya nih, di anak-anak lingkungan S2 ya, pergaulan bebas itu luar biasa. Tapi karena kita megang satu prinsip itu ya, karena kita sering ngajar, kita sering ngaji dan lain sebagainya, akhirnya teringatkan secara tidak sengaja, itu teringatkan sendiri, oh iki gak oleh. Jadi alarm gitu Bu. Jadi alarm yang sangat kuat gitu loh. Dan itu sampai sekarang kita pegang. Jadi yang paling terpenting prinsip itu dibangun mulai sekarang, mulai kalian, mulai dari SMA, mulai dari kalian MA. Prinsip apa yang kamu boleh lakukan, apa yang tidak boleh harus kamu lakukan. Itu harus benar-benar dibangun mulai sekarang. Pendidikan kalau dari dulu memang saya my priority is the education gitu. Pendidikan itu bagi saya itu ada prioritas. Sebagaimanapun kondisi kalian, pendidikan itu harus tuntas. Jangan setengah-setengah. Kenapa? Karena setengah-setengah podo-podo ngentekno waktune, tapi ngelakoni setengah-setengah kan emang. Jadi mending kita maksimal. Dimaksimalkan di situ. Karena sama-sama jangka waktunya. Example, kalian mondok 6 tahun nih ya. Kalian mondok 6 tahun dengan mondok yang main-main, yang cuma hura-hura, dengan mondok yang benar-benar itu kan sama-sama waktunya menghabiskan 6 tahun. Kan gitu. Kalkulasi logistisnya seperti itu. Jadi untuk teman-teman santri perlu diingat ya tadi bocoran Bu Ulfi harus menegakkan prinsipnya Bu Ulfi adalah tidak berpacaran. Ketika di pondok. Iya, masa Bu? Kalau di luar nanti habis dari pondok juga nggak boleh Bu? Tetap boleh. Itu tergantung nafsi-nafsi ya. Karena itu perasaan itu bukan feel itu kan bukan kita yang mengendalikan. Manusia diciptakan juga dengan rasa hati, mencintai dan saling mencintai. Dan itu oke, kalian berpacaran ketika kalian dewasa nggak apa. Yang menyukai orang, mencintai orang itu kan nggak apa-apa. Yang dilarang itu kan bagaimana aplikasi kita dalam mencintai seseorang itu, toh? Baik. Saya juga pernah mendengar itu Bu, kata-kata jangan pernah melibatkan percintaan ketika kita sedang menempuh pendidikan. Itu betul Bu ya. Walaupun tidak sedikit juga yang mengatakan itu sebagai motivasi kita ketika ada yang bilang support system Bu. Itu support system dalam hal apa? Kan segmennya dan ruangannya berbeda. Artinya kita harus gini loh, anak milenial itu terkadang itu mencampur adukkan ruang yang berbeda. Love and education is different gitu loh. Perasaan dan profesionalitas, education tuh profesionalitas ya. Itu berbeda. Kalau kita campur adukkan, saya yakin dua-duanya tidak akan maksimal. Percaya apa tidak? Example, saya kasih lagi contohnya. Misalnya nih, oke lah itu pacaran sebagai semangat kita untuk kuliah, untuk apa. Saya yakin kuliahnya berangkat tendensinya bukan sepenuhnya untuk bertemu dengan dosen, discuss dan sebagainya. Tapi ada tendensi aku nanti bakal bisa ngedate nih sama si A. Bakal bisa ketemu sama si A dan lain sebagainya. Ada tendensi-tendensi yang mempengaruhi fokus kita gitu. Jadi buat itu ruang yang berbeda lah. Kalian mau suka sama orang nih, it's okay, it's normal gitu, normality gitu. Tapi jangan campur adukkan dengan ruang edukasi kalian. Itu pasti akan menjadi hal yang tidak maksimal dua-duanya. Education kamu akan terganggu, hubungan kamu, feel kamu dengan orang lain itu juga pasti akan terganggu. Pasti itu Bu ya. Pasti akan terganggu. Karena ini adalah ruang yang berbeda. Feel and professionalitas itu berbeda. Jadi cara yang paling ampuh gimana Bu? Ya harus dibedakan. Nah, intinya gini, kalau kalian berpendidikan ya udah berpendidikan ya udah berpendidikan aja, pingin mau pacaran. Fokusnya situ aja gitu. Kalau misalnya pacaran ya itu pilihan gitu. Pilihan asalkan bisa menjaga batasan-batasan yang benar lah. Kan kalian juga paham bagaimana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. Kan gitu. Nanti kalau kita terangkan di sini jadi tausian. Gak apa Bu, gitu kita ngobrol santai aja, sharing-sharing. Beda, nanti judulnya bukan lagi bincang-bincang santai. Jadi ngaji malam. Bahaya nanti gak akan tuntas kalau dibahas malam ini Bu. Terlalu panjang. Intinya harus bisa membedakan ruang antara education and feel.
profesionalitas and feel. Ya, misalnya kita bekerja di ruangan yang sama dengan orang yang kita sukai ya. Kalau pingin pekerjaan kamu berhasil, kamu harus meletakkan feel itu pada ruangan yang berbeda. Yang sesuai dengan tempatnya. Benar gitu. Kalau kalian mencampur adukan ini pasti tidak akan maksimal. Entah karena canggung, entah karena nggak enak, karena dia entah karena nanti kita merasa tidak maksimal, karena dia membuat kesalahan, karena kita merasa suka, aduh malah nggak karu-karuan. Jadi buat itu ruang yang berbeda. Biar nanti sama-sama bisa kita menjalani dua-duanya gitu. Bocoran lagi itu ya. Oke, jadi gitu ya teman-teman santri. Jadi untuk selama kalian menimba ilmu di pondok pesantren, lebih baik fokus pada pendidikan. Dituntaskan dulu semuanya. Terus gimana kalau kita suka sama orang yang tidak apa-apa mau suka? Itu normal. Wajar, Bu, ya. Perasaan itu kan anugerah. Yang dilarang itu kan cara aplikasiannya itu. Betul. Oke, Bu, tadi kan Bu Ulfi menyinggung bahwa education is my priority lah. Kalau saya melihat sekarang kan banyak sekali ya orang-orang yang beranggapan bahwa percuma perempuan itu berpendidikan yang tinggi, tapi ujung-ujungnya juga di rumah, di dapur. Iya, di dapur, macak mana itu, Bu. Nah, itu bagaimana tanggapan Bu Ulfi terkait dengan orang-orang yang mempunyai mindset seperti itu? Itu adalah hal yang memang benar memang. Tapi perlu digarisbawahi loh ya, dapurnya orang S1 dengan yang tidak bersekolah berbeda dong tentunya. Gimana Bu bedanya, Bu? Nah, iya dong. Eksempel cara masak aja nih ya, cara masak. Orang berpendidikan dalam problem solving aja berbeda. Apalagi dalam menangani sebuah hal-hal yang bersifat domestik. Saya yakin tuh berbeda. Dalam mengasuh anak, orang yang berpendidikan juga pasti berbeda dengan mereka yang tidak mengenyam pendidikan. Apalagi kita seorang perempuan loh ya. Seorang perempuan itu adalah pendidikan pertama. Madrasatul ulah gitu loh. So, pendidikan itu malah wajib buat kita, penting. Jangan sampai anak kita itu bertanya kepada hal-hal yang sinkron, hal-hal yang penting itu bukan kepada kita seorang ibu gitu loh. Ojo sampai anak kalian tuh ndolek nang web ngono masalah tentang haid misalnya. Kita nggak ngerti dong tentang haid ya, nggak paham. Ternyata akhirnya tanya ke Google, tanya ke organisasi-organisasi lain, malah membuat pengertian-pengertian yang not on the track itu kan bahaya. Jadi stigma perempuan masalah pendidikan itu sampai sekarang memang masih kita rasakan. Tapi yang perlu dicatat, jangan itu dijadikan penghalang dong. Malah itu buat semangat buat kalian. Seorang perempuan tuh benar-benar harus pintar. Seorang perempuan harus benar-benar mampu secara pendidikannya. Saya tidak mengatakan pendidikan tuh harus S1, S2, S3, no. Pendidikan tuh bisa dengan apapun kok. Kalian mau mondok 10 tahun, 20 tahun, it's okay. Kalau mau pondok 20 tahun, 30 tahun, it's okay. Karena pendidikan itu tidak hanya pada bangku sekolah. Kita mau belajar kepada ustadz dengan tidak berlevelkan SPD, SPDI, MA, dan lain sebagainya. Itu berpendidikan kok. Jadi coba lebih dibuka lagi makna pendidikan itu seperti apa. Bukan berarti tentang ijazah. Tapi ijazah ini butuh bekal kita dalam nanti di kehidupan masyarakat. Paham ya maksudnya ya? Jadi ada dua hal. Pendidikan itu bisa kita nyam dalam proses dari berbagai macam cara, tidak harus dengan lembaga. Tapi tuntutan masyarakat itu harus dengan legalitas tertentu, sehingga kebanyakan mereka yang mempertimbangkan tuntutan masyarakat ini, mereka harus melalui lembaga-lembaga tertentu, harus S1, S2, S3 dan lain sebagainya. Tapi kalau fokusnya hanya pada berumah tangga, ya berpendidikan dimanapun it's okay. Yang penting itu kalian punya bekal dalam nanti menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, menjadi seorang yang benar-benar memberikan kenyamanan dalam keluarga. Kalau memang ingin pekerjaannya nanti kembali lagi ke dapur, it's okay. Tapi orang yang berilmu pasti beda dalam mengelola dapur. Entah nanti bismillahnya itu pasti berbeda, fasih sampai gak fasih. Gitu loh. Ya. Cara problem solvernya itu berbeda. Menghadapi problematika ketika rumah tangga itu pasti berbeda. Dan gini loh, coba deh kita jadi sebagai perempuan tuh tujuan kita berpendidikan itu jangan hanya menjadi orang yang harus nanti jadi direktur. Jangan jadi aku pengen S2, aku pengen S3 nanti biar jadi direktur. Aku pengen mondok 10 tahun kok menjadi bunyai. Itu tolong diletakkan dulu. Tapi ya udah, jadikan aku pengen berpendidikan itu karena aku butuh.
Gitu loh, coba mindset itu harus kita bangun. Asli, kalau kalian nggak bangun mindset itu nih ya, itu benar-benar nanti kalau tidak sesuai dengan keinginan kalian, maka ilmu yang kalian dapatkan itu nggak bisa kalian aplikasikan maksimal karena kecewa tok di sini. Iya. Tapi kalau misalnya kalian berpendidikan sebagai seorang perempuan, ya karena aku butuh, karena aku seorang ibu nantinya, karena aku seorang istri nantinya. Dan menuntut ilmu itu udah wajib. Utlubulumlah fardhu ala kulli muslimin wal muslimah, tidak hanya muslimin tapi muslimah. Gitu kan? Iya. Tidak ada halangan, tidak ada batasan dan sampai mati gitu. Jadi memang karena aku butuh dan itu wajib. Nggak masalah nanti masalah entah jadi direktur, entah jadi apa. Lah kan yang menjadi problem kan sekarang teman-teman kalau pengen S1, pengen S2, aku pengen S3 biar jadi insinyur. Aku pengen S4, S5 dan lain sebagainya biar jadi A, B, C. Itu coba diletakkan dulu. Tapi jadikan Fokusnya pendidikan bukan ke situ, itu Bu, ya? bener. Kalau Bu Ulfi sendiri dari dulu emang pendidikan itu karena saya butuh. Karena saya butuh. Example saya S1, kenapa saya memilih melanjut S2? Karena saya masih merasa butuh ilmu S2 itu. Dan kenapa sekarang lagi ikhtiar untuk S3? Karena saya masih butuh dengan ilmu S3 itu. Bukan karena saya, oh ya nanti aku pengen jadi kajur, kepala jurusan, saya pengen jadi rektor. No. Bukan di situ. Dan saya pengen nanti ketika kita berumah tangga, anak-anak ketika diskus masalah keilmuan, mereka tidak bingung mencari tempat untuk mencari jawaban itu. Kita ingin jadi seorang ibu yang pastinya ketika pasangan kita butuh untuk menyelesaikan problem, kita bisa diajak bicara, kita bisa diajak menyelesaikan problem itu. Ketika anak-anak kita problematika dalam hal masalah apapun, kita bisa menjadi ibu yang bisa menjawab kegalauan anak-anak kita. Dan itu semua butuh ilmu, tidak hanya di dapur. Yang perlu dicatat di situ. Karena ibu adalah madrasatul ulah dan segmen dalam keluarga itu hampir lebih dari 50% tuh gerakannya adalah ibu. Gitu. Ya, siap. Terkait yang tadi kata Bu Ulfi kan perempuan tidak terbatas, terserah mau ambil S1, S2, S3 itu terserah. Tapi kalau yang untuk laki-laki ini bukan pasti insecure Bu mau mendekati seseorang yang seperti itu. Itu problematika kediriannya sendiri. Dan jangan kamu terpengaruh. Kalau misalnya ada laki-laki insecure karena kamu S2 dan S3, itu problematika kediriannya sendiri. Kalau dia saja misalnya, kan secara logikanya gini, laki-laki adalah imam ya. Imam itu harus percaya diri dalam hal apapun, yakin dan percaya diri. Sebelum melangkah jadi imam saja, belum dia sudah tidak yakin dengan apa yang dihadapannya. So, why you choose this gitu, kenapa kamu harus milih itu gitu kan. Sehingga itu harus pertimbangkan ya. Laki-laki itu juga janganlah mempermasalahkan masalah pendidikan seorang perempuan. Seharusnya kalian harus bangga dong ketika punya pasangan yang memiliki pendidikan yang baik, pendidikan yang bagus. Karena nanti tolak ukur dalam anak didik generasi kalian itu ya dari situ. Jangan malah insecure, takut nggak bisa diatur dan lain sebagainya. Maka segmen rumah tangga kalian ya jangan untuk mengatur. Tapi segmen rumah tangga kalian itu adalah membina partneritas yang baik, jangan mengatur saja gitu loh. Kan gitu segmennya. Oke, kembali lagi ke bahasan santri ya teman-teman. Tadi kita membahas terlalu jauh ya, sekarang kembali ke ranah santri lagi Bu Ulfi. Nah, ini kan sering kali ya Bu Ulfi saya itu mendengar kayak nggak di sosmed, di mana di dunia perkuliahan itu kayak santri itu kadang masih dianggap seperti sebelah mata, kolot, terbelakang gitu lah Bu Ulfi. Nah, mungkin Bu Ulfi bisa menjelaskan itu bagaimana caranya agar mereka itu gimana ya, dari santri sendiri percaya diri gitu ya? Dari santri sendiri tuh membangun percaya diri kalau santri ini aslinya tuh bisa semuanya gitu. Satu hal sih memang banyak kita temui kayak gitu ya, tapi satu hal loh teman-teman dan teman-teman pemirsa semua ya, yang santri-santri yang menyimak podcast ini, kalian itu bener-bener nggak pantas tuh nggak percaya diri, serius. Kenapa? Nih ya, kita bandingkan masuk di universitas, kita gambaran secara universal dan itu adalah my experience ya, dan pengalaman saya. Kalian itu udah dapatkan segalanya loh di pondok pesantren. Tidak hanya tentang hard skill intelektual loh, tapi soft skill kalian itu terbangun, agama kalian terbangun, pengetahuan dasar kalian mana yang benar-benar itu baik benarnya itu terbangun loh. Yang itu mungkin di luar tidak didapatkan. So, dari sisi mananya kalian tidak percaya diri? Hello, gitu kan? Dari sisi mananya coba? Dari penampilan bisa apapun berubah sesuai dengan circle kalian. Tapi kalau kalian jadi santri terus nggak percaya diri, is wrong gitu, sangat salah gitu loh. Karena
nggak ada sesuatu yang membuat kalian tuh nggak percaya diri. Dari mananya coba? Karena ilmu agama dapat, ilmu soft skill dapat, hard skill dapat, pengalaman sosialisasi dengan banyak orang dapat. Terbukti dari mana? Kalian hidup berapa tahun di pondok pesantren dengan orang-orang yang awalnya tidak kenal. Sampai kalian bisa menyamakan persepsi kalian dan hidup bersama-sama tanpa ada konflik, maybe. It's amazing gitu loh. Luar biasa. Terus kalian keluar dari pondok pesantren merasa, aku santri gitu. Hello, wake up, Beb, gitu loh kan. Iya, Bu. Kalian jangan terperangkap dalam statement-statement yang salah dong. Santri tuh nggak pantas, nggak percaya diri. Yang kalian dapatkan tuh udah lebih dari orang yang didapatkan di luar sana, yang tidak santri bahasanya. Terus kenapa kita nggak percaya diri? So kalau kalian merasa tidak percaya diri, so yang problem itu ada di diri kalian. Hempaskan itu ketidakpercayadirian. Nah, itu bagaimana cara kita menyesuaikan dengan keadaan di dunia luar sekarang, Bu? Menyesuaikan dalam hal apa nih? Masuk ke dunia misalnya kayak dari santri terus ke kuliahan gitu, Bu. Apa seharusnya yang dibangun dalam santri ini tuh loh, biar tetap percaya diri. Kesantrin kalian tuh jangan diletakkan, percaya sama Bu. Sampai detik ini Bu Ulfi selesai S2, masuk pada circle yang luar biasa bebasnya yang sekarang yang mungkin tidak sebagian saya ceritakan ya. Saya tidak pernah meletakkan yang namanya label santri. Kedirian saya sebagai santri. Dari mananya kita tahu kita meletakkan dan tidak meletakkannya? Santri tuh punya ciri khas loh, santun. Udah. Kenapa saya salah satu ini cerita, kenapa saya kok lobbying dalam hal apapun tuh mesti berhasil ya? Iya. Karena mereka memandang itu ada hal yang berbeda dari teman-teman saya yang lain. Apa ternyata? Santri. Santun. Oh, santun. Sopan. Iya. Dan itu adalah memang dimiliki semua santri, saya yakin. Iya. Santri itu milik kesantunannya itu berbeda loh dengan yang di luar. Kalau kalian benar-benar bisa menginternalisasi makna kesantrian yang sesungguhnya itu, santun tuh tidak hanya tentang kalian nyun sewu ya, ngesot dari 1 kilometer maybe, tidak berhenti di situ. Tapi bagaimana kalian tuh berhadapan dengan orang lain, memandang orang lain seperti apa? Cara menghargai. Cara menghargai orang lain seperti apa? Kalian ketika menghadapi orang yang mungkin tidak pro dengan kalian seperti apa? Ketika kalian menghadapi situasi yang menegangkan seperti apa? Apa kesantunan itu masih muncul atau tidak? Pegang itu deh. Insya Allah lah. Bismillah. Pasti kalian tidak akan sulit untuk masuk ke circle-circle yang baru dan lebih luas lagi. So, kalian santri nggak pantas buat nggak percaya diri. Udah gitu. Banyak hal yang sudah kalian dapatkan untuk bertanding di arena masyarakat ini. Kalau kalian sudah ada banyak dapat hal tapi kok masih merasa insecure, so yang bermasalah itu bukan lingkungan tapi diri kalian sendiri. Benahi itu. Berarti nggak boleh insecure, Bu ya? Nggak boleh dong, insecure itu nggak boleh ya. Insecure itu nggak boleh, insecure itu nggak boleh. Wah, tapi kita harus bersyukur ya. Jangan insecure, karena setiap orang tuh pasti punya sisi yang disukai dan sisi yang dibenci. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang penuh salah. Dua-duanya tuh balance. Secantik apapun diri kalian, sesempurna apapun diri kalian, pasti ada celah yang dimana itu membuat diri kalian itu ingat, aku hanyalah manusia biasa dan perempuan itu biasa. Harus disyukuri, Bu ya? Sangat disyukuri. Walaupun sometimes dalam kondisi-kondisi tertentu kita merasa kok gini ya, kok gini. Itu perasaan-perasaan seperti itu harus kalian tarik kembali kepada rasa syukur itu. Jangan insecure. Kalau kalian insecure terus nih, kalian nggak bakal bisa maju. Mau ngapa-ngapain, aduh nggak pantas. Mau ngapa-ngapain, aduh nggak percaya diri. Ya Allah, ngapa-ngapain, itu bukan aku gitu. Janganlah, itu benar-benar harus dihindari karena itu bisa menjadi batasan kalian untuk berkembang. Dan itu is dangerous, bahaya. Dangerous gitu. Jadi saya menangkap dari penjelasan Bu Ulfi tadi, mungkin saat menjadi santri ini harus mempersiapkan banyak kayak ya tadi kan di santri kan dapat ilmu agama juga intelektual. Nah itu mungkin bisa mempersiapkan. Kalau dulu katanya Gus Baran tuh pernah bilang gini, Bu. Kalau jadi santri tuh seperti tos serba. Jadi misalnya kalau disuruh ready stock. Iya, ready stock dan tos serba. Dan kalau misalnya kita itu harus punya banyak senjata, ya ada yang bedil, ya ada yang sedia kapak, ada yang sedia peco, itu Bu, biar itu kayak benar. tos serba gitu. Tapi
Ya, saya kasih catatan lagi nih. Itu benar, kita harus ready stock dalam Iya. segala. Tapi kalian harus punya 1-2 hal kemampuan yang benar-benar sepenuhnya bisa difahami. Example, oke, disuruh ceramah, oke, disuruh Iya. ngaji, oke, disuruh sholawatan, oke, Iya. disuruh mimpin Tahlilan. tahlilan, oke. Tapi kalian itu punya skill yang benar-benar sepenuhnya. Example, oh ya, sepenuhnya aku tuh ada di tausiah. Jadi itu harus maksimal di situ. Oh, jadi ada yang satu ditekunin di situ. Ditekunin, bener. Kita memang ready stock dalam hal apapun, toser bener. Iya. Tapi harus punya 1 atau 2 yang ditekuni maksimal. Biar nggak maka kabeh. Iya, biar nggak setengah-setengah. Nggak Bu, ya. setengah-setengah. Jadi harus ada yang ditekuni 1 atau 2 hal. Caranya untuk fokus, Bu, gimana? Fokus Iya. itu Fokus di satu bidang itu. Kan kadang kita itu sering terlena, pingin fokus ini, oh ternyata ada saja godaan yang pingin ku fokus. lagi-lagi fokus itu adalah masalah prinsip lagi, Mbak. Prinsip Kehidupan lagi. itu prinsip, iya. Kita bisa example nih, masalah pendidikan. Sebanyak apapun organisasi yang saya emban dulu ya, tetap my priority saya adalah pendidikan. Saya menjadi A, B, C, D, E ketika S1, tapi saya nggak mau kuliah saya telat lulusnya. Tetap yang prioritas paling tinggi adalah kuliah saya. Karena saya berada di sini, di UNESA, untuk kuliah. Bukan untuk berorganisasi. Bukan untuk berorganisasi saja. Organisasi adalah penunjang kita. Tapi my prioritas paling tinggi, saya harus lulus dengan baik, dengan husnul khotimah, dan dengan tepat waktu. Seperti itulah. Iya, iya. Jadi insya Allah lah kalau kalian tuh just cerita ya. Saya tuh mengalami proses yang panjang, Mbak Rosita. Tidak seperti yang kemudian ucuk-ucuk kalian lihat seperti ini. Iya. Ya. Dulu ketika lulus dari pondok pesantren, dibilang saya sangat merasa minder, pasti. Saya dulu tuh sukanya pakai rok hitam, atasan Iya. blus, kerudungnya hitam, kalau nggak Layaknya hitam santri putih. biasanya. Gitu ya. Gini ya. Terus nggak pernah diapa-apa, no kudungnya, mak diselemperno kayak gini doang. Ya, kalau nggak gitu dialirkan, diangkat sedikit gitu. Saya merasa, aduh aku duwe konco nggak ya? Gitu. Tapi ternyata dengan karakter kita yang kita bentuk ya, ada prinsip-prinsip yang kita bentuk juga, ternyata teman itu akan datang sendiri. Kemudian ketika saya menjadi mahasiswa pertama, saya tuh punya prinsip kayak gini. Saya mendapatkan ilmu ini banyak nih di kampus, maka saya harus punya tempat untuk memanfaatkan ilmu saya. Entah saya itu ngelesi, entah saya itu ngabdi di suatu tempat. Dan akhirnya saya ambil keputusan, saya ngelesi. Privat gitu, Bu. Ngelesi privat. Kampus saya di Ketintang. Iya. Dapatnya les-lesan itu di Lidah Wetan. Tahu ya, Lidah, Wiyung. Dan pada saat itu saya cuma dibawain orang tua saya sepeda kecil, ungklik. Tahu, Ontel gitu. ontel. Sehingga 1 minggu 3 kali saya ngelesi, jam 3 setelah kuliah, itu saya langsung berangkat ke Wiyung. Jauh loh Mbak, Wiyung ke Ketintang, kalian tahu Lidah Wetan tuh ya. Itu saya naik sepeda ontel. Sampai saya tuh hafal ketika bulan puasa, sing jenenge takjil masjid-masjid daerah situ sampai hafal. Dino iki takjile masjid iki. Dino iki takjile masjid iki pasti iki. Dino itu sudah saya lewati loh, Mbak. Dan itu semua saya nggak ngerasa sulit loh, Mbak. Nggak ngerasa kayak berat, enggak. Seneng saya. Walaupun di jalan raya katanya nyebrangku susah karena peda ungklik ya. Iya. Kemudian seharian kuliah ketemu dengan anak yang kita lesi dengan berbagai macam drama. Pulang masuk di asrama itu adalah jam 7, kadang jam 8. Kemudian kita itu masih disibukkan dengan aktivitas lainnya. Jam 11 baru ngerjakan tugas sampai jam 2. Tidur, jam 7 berangkat lagi. Dan itu bertahan sampai 4 tahun. Tapi kalau yang naik sepeda ungklik itu sampai semester 4. Dan saya nggak ada rasa, ya Allah capek, ya Allah enggak. Seneng saya. Malah saya masih ingat sekali. Di Sungai Rola itu, ketika saya naik sepeda, itu mesti saya nyanyi-nyanyi apa yang lagu lagi viral pada saya nyanyi sambil maskeran gitu. Nyebrang itu tak tonton bedae. Dan naik pakai rok loh, saya pakai rok. Terus habis itu nanti kalau ada masjid saya berhenti, entah nanti untuk istirahat, entah apa, itu saya lewati loh. Dan tidak ada yang tahu. Iya, iya. Jadi is proses sampai akhirnya kemudian tidak tahu
Kemudian di semester 4 entah apa pertimbangan apa orang tua saya mengizinkan untuk naik sepeda motor. Naik motor, baru kesana kemari naik motor dan sebagainya. Dan sampai sekarang. Oke, keren sekali ya teman-teman ya. Kayak ini tadi bahasanya daging semua deh Bu dari awal Bu. Saya menangkapnya Bu Ulfi ini adalah seseorang yang sangat menikmati proses dalam hidup. Saya sangat menikmati proses Mbak. Walaupun terkadang sometimes mengeluh, susah itu biasa. Pasti tapi kita ada nggak cobaan boleh, Bu ya. Dan kita nggak boleh berhenti loh. Misalnya kalau saya itu karakter, oke, nggak saya dapatkan hari ini, tapi itu bukan berarti itu adalah sesuatu yang tidak bisa saya dapatkan selamanya. Kita berbicara masalah ini ya, target ya, bukan ambisi. Beda, kalau ambisius itu beda. Oke, saya nggak bisa nggak bisa IPK 3,6 di semester ini, maka saya semester 2 saya harus bisa 3,6 bagaimanapun caranya. Iya. Itu, dan saya tuh suka menuliskan target 1 tahun yang harus saya capai dulu. Misalnya di usia 23 tahun saya harus ABC, di usia 22 tahun saya harus ABC. Kalau 22 tahun itu ada yang belum saya sampai di target itu, maka itu saya geser. Oke, di 23 tahun saya harus dapat itu. Di usia, satu hal yang meleset, menikah sebenarnya tuh masuk di target 25 tahun gue. Tapi nggak tahu kenapa takdirnya sampai sekarang belum, karena berbagai macam hal, kondisi dan lain sebagainya. Sepertinya terlalu banyak yang mendoakan saya untuk jangan cepat-cepat menikah sepertinya. Bu Ulfi terlalu menikmati proses itu Bu, akhirnya sampai lupa dengan menikah. Saya tidak lupa. Orang mengatakan saya lupa menikah itu is wrong. Saya tidak lupa. Tapi saya kan proses dalam hal itu tidak mungkin kita show off kan. Pasti ada proses-proses yang kita juga alami dalam proses menuju pernikahan itu. Dan orang kan tidak tahu itu. Makanya saya mengatakan janganlah kita menilai seseorang itu dari front stage-nya saja, just the cover, judge the cover gitu, jangan. Karena kita nggak tahu loh perjuangan dan proses yang dia lalui seperti apa. Gitu. Sama halnya ya sekarang nih banyak tuh yang ngomong ke saya, "Oh Ulfi kamu enak banget ya sekarang, kamu bisa ini dan lain sebagainya." Tapi dia nggak tahu prosesnya tidak mau pusingnya sekarang bagaimana dulu seperti apa dan lain sebagainya. Maka jangan dilihat rumput itu tiba-tiba hijau dan bagus. Tapi coba lihat dulu, mungkin rumput sebelum hijau itu dia banyak hal yang perlu dirawat gitu loh. Dan banyak hal yang telah dilakukan agar rumput itu hijau. Jadi janganlah kalian patokkan kesuksesan kalian itu hanya pada orang lain, tapi patokkan kesuksesan kalian itu untuk diri kalian sendiri. Menurut kalian sukses itu seperti apa? Jangan menurut kalian sukses itu menurut si A, si B, si C. Apalagi nurutin kata tetangga. Oh pusing kalian kalau ngurusin kata tetangga dan orang lain. Karena masyarakat itu tidak akan berhenti menuntut kehidupan kalian. Kalau kamu kira kehidupan kamu sekarang sudah sukses cukup, ya udah cukup. Kalau kalian masih menuruti apa tuntutan masyarakat, apa tuntutannya tetangga, wa akhwatuha wa akhwatuhum, ya, itu benar-benar hidup kamu akan bakal it's kompleks gitu, pecah itu kepala bisa-bisa ya. Karena tuntutan masyarakat tuh nggak akan berhenti, tuntutan sosial tidak akan berhenti. Jadi karena potensi makna sukses tuh harus kalian tentukan sendiri. Jangan makna sukses tuh kamu sandarkan pada orang lain. Takutnya itu tidak akan bisa memberikan kecukupan, ketenangan, dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena bahagia itu kita ciptakan, bukan diberikan. Bukan mereka yang menciptakan, tapi kita sendiri yang menciptakan. Bukan diberikan dari orang lain, tapi kebahagiaan itu adalah kita ciptakan, bukan diberikan orang lain. Oke Bu, ini berbicara tentang sukses Bu ya. Kalau sukses menurut Bu Ulfi itu sendiri itu seperti apa? Sukses menurut saya nih, sederhana saja sebenarnya. Ada hal yang diinginkan orang tua saya dalam hal karir, itu yang harus saya capai. Kemudian yang kedua, saya pingin di usia 40 nih, semua kehidupan ini, semua apa yang saya itu sudah autopilot. Sudah apa yang saya rintis itu udah autopilot. 40 tahun harapannya kalau dikasih umur panjang dan sehat, saya sudah pingin fokus pada kehidupan ukhrawi sepenuhnya. Udah nggak pusing masalah Bu Ulfi di mana, lagi di Situbondo, lagi di Mojokerto, lagi di apa Trenggalek gitu. Tadi. Saya udah di 40 tahun itu benar-benar di mana kita sudah autopilot semua yang kita rintis saat ini. Saatnya fokus ke dunia ukhrawi. Sekarang di 28 berarti kurang berapa tahun lagi. Itu adalah proses. Kalau Allah mengasih itu lebih cepat, saya sangat bersyukur. Anda sudah autopilot di usia 35 tahun, saya sangat bersyukur. Dan ini saya lagi proses ke sana gitu. Pinginnya seperti itu. Karena apa? Kehidupan kita kan nggak sepenuhnya harus bekerja terus kan, harus ada batasan.
Dimana itu nanti kita sepenuhnya harus maksimalkan untuk tidak, kalau sekarang kan kita tata kehidupan kita tidak hanya tentang untuk diri kita, tapi untuk nanti anak-anak kita, keluarga kita, mungkin kita punya santri untuk santri-santri kita, untuk dan lain sebagainya. Tapi ini harus kita tata, ada batasnya. Misalnya, itu harus sudah semuanya kita dapatkan di usia 35 tahun, 38 tahun gitu. Setelah itu baru kita tata sepenuhnya tentang kehidupan yang tidak hanya duniawi, sepenuhnya maksimal ukhrawi. Itu sih yang ada dalam rencana kedepannya Bu Ulfi. Dan saya mohon doanya lah, semoga semuanya bisa terkabulkan, takdirullahnya Allah itu sesuai, qada-qadarnya Allah itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, kemaslahatan semuanya. Gitu. Amin. Semoga sukses untuk Ulfi. Amin. Allahumma amin. Oke teman-teman santri, kita tadi sudah menyimak banyak ya seputar tentang Bu Ulfi yang berkhidmat untuk NU, terus tentang bagaimana cara Bu Ulfi menikmati proses itu sendiri dalam berpendidikan, menjadikan pendidikan itu menjadi prioritas, dan juga bagaimana cara mengatasi insecure sendiri versi Bu Ulfi untuk santri-santri. Dan mungkin ini sekarang adalah yang terakhir, bahwa closing statement atau motivasi Bu Ulfi untuk para santri, terutama membaul hikam, mungkin Bu Ulfi bisa mengasih sedikit tentang motivasi. Santri itu adalah hal nasib yang luar biasa, teman-teman. Kalian jadi santri itu nasib kalian tuh baik banget. Gak ada sesuatu hal yang patut kalian tidak syukuri untuk menjadi santri. Kalian tidak pantas untuk tidak percaya diri, karena semuanya sudah kalian dapatkan. Bagaimana nanti kalian manfaatkan saja dengan baik. Kemudian jangan pernah kalian itu berhenti untuk terus berproses. Karena pada hakikatnya hidup itu harus berproses. Kalau kalian butuh instan, maka kenikmatan itu akan cepat hilang. Tapi kalau berproses, maka rasa syukur itu pasti akan ikut mengiringi. Kalau kita berproses, pasti kita rasa penjagaan untuk menjaga apa yang kita dapatkan itu pasti bisa maksimal. Dan juga kalian coba jadi orang-orang yang mulai sekarang itu membentuk prinsip yang jelas. Harus dibangun prinsip-prinsip tegasnya. Jangan hanya hahihu haha. Apalagi di usia-usia, di ranah-ranah sekarang yang luar biasa, ranah-ranah yang sudah bebas, maju dan lain sebagainya, itu benar-benar prinsip yang bagus harus dijaga. Dibentuk mulai sekarang. Jaga diri kalian baik-baik, jangan insecure. Kalian harus patut bersyukur, karena tidak patut seorang santri itu nggak percaya diri, nggak pantas. Karena apa? Semuanya sudah didapatkan, tinggal kalian mampu apa tidak memanfaatkannya. Saya kira itu. Masya Allah, keren sekali ya teman-teman ya. Kita bisa banyak berbicara bersama dengan Bu Ulfi. Masya Allah, terima kasih ya Bu Ulfi untuk malam ini telah meluangkan waktunya. Terima kasih Bu ya. Di tengah kesibukan, terima kasih Bu Ulfi sudah menyempatkan di podcast tetap menjadi salah satu my priority ya. Keren sekali. Oke, untuk teman-teman semuanya, jangan lupa komen, like, and subscribe channel kita Mahika Sidoarjo. Jangan lupa saksikan podcast kita di hari-hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.